Iki lek kabungane NU lek masyaallah. Insyaallah. Untuk meningkatkan kapasitas semangat dan kecintaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surakarta, Sabtu pagi menyelenggarakan workshop organisasi. Workshop menghadirkan narasumber Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar dari PWNU Jawa Timur. Dalam sambutannya Ketua PCNU Kota Surakarta, Haji Muhammad Mashuri SEMSI, menyampaikan apresiasinya kepada para pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Peran NU selama 4 tahun ini, diakuinya sudah sangat signifikan pergerakannya di Kota Surakarta. Baik di jajaran pengurus cabang, majelis wakil cabang, ranting dan jajaran pengurus yang lain. Pergerakan tersebut hendaknya terus ditingkatkan. Dari Solo yang terkenal sumbu pendek, sekarang mampu menduduki kota paling toleran keempat di Indonesia. Tingginya nilai toleransi tersebut tak lepas dari peran semua stakeholder, baik pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tentunya Jamiyah Nahdlatul Ulama, yang senantiasa menyuarakan nilai toleransi Islam moderat. Melalui workshop organisasi Ketua PCNU Kota Surakarta berharap, para pengurus tidak hanya memiliki niat dan semangat saja, akan tetapi juga mampu mengimplementasikan, dan mengelola organisasi sesuai dengan tupoksinya. Untuk itu melalui pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, pengurus NU dapat semakin bersemangat di dalam mengurus Jamiyah. Yang kami hormati Kiai Haji Bagio selaku Khatib Suriah PCNU Kota Surakarta, yang kami hormati pengurus PCNU Kota Surakarta, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, yang kami hormati pengurus-pengurus badan otonom dan lembaga tingkat cabang WCNU se-Kota Surakarta, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, yang kami hormati pengurus ranting dan anak ranting NU se-Kota Surakarta yang telah hadir, dan yang kami hormati para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuamalah, bersilaturahim dalam acara workshop organisasi PCNU Kota Surakarta di Gedung Sriwijaya pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, para pengurus PCNU Kota Surakarta yang kami hormati. Yang pertama, kami atas nama PCNU Kota Surakarta menghaturkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada panjenengan semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, baik panitia yang tadi malam bersambung sampai hari ini. Hari malam kegiatan PCNU Solo berselawat bersama MSM, alhamdulillah berjalan sukses dan lancar. Tepuk tangan kepada kami. Sangat bersyukur sekali bahwa di PCNU Kota Surakarta ini banyak yang ingin membantu dan banyak yang sudah membantu dalam pergerakan organisasi ini. Alhamdulillah selama range 4 tahun ini NU berjalan sangat signifikan, baik di jajaran cabang, anak cabang, majelis wakil cabang maupun sampai ranting bahkan anak ranting. Mari kita terus tingkatkan, kita pertahankan dan kita tingkatkan pergerakan ini. Seperti tadi malam saya matur bahwa pergerakan di akar rumput ini kita telah berhasil merubah dari Solo yang dulu terkenal dengan sumbu pendek, alhamdulillah
sekarang menjadi kota yang moderat, kota yang paling toleran nomor 4 se-Indonesia. Ini adalah kinerja Bapak Ibu sekalian. Kami di pengurus cabang ini hanya bisa menyusun konsep yang kita breakdown ke bawah, hanya bisa mencarikan anggaran, itu pun belum, kualitasnya belum banyak. Kami mohon maaf, tapi insya Allah nanti ke depan akan terus kita carikan pendanaan dalam rangka untuk roda organisasi bisa berputar dengan cepat. Kemarin saya juga matur kepada semuanya yang hadir tadi malam bahwa kita ini organisasi Nahdlatul Ulama yang dinamis dalam pergerakannya. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman. Lalu Yai Marzuki Mustamar mendikok bahwa sidik-sidik di BKK. Jadi mereka ini tidak paham tentang konsep Islam yang sesungguhnya. Makanya Nahdlatul Ulama menggunakan kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdi bil jadidil asr. Jadi kita ini mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Aslah-aslah apa saja ini yang harus kita terus upayakan untuk menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat Kota Surakarta, sehingga masyarakat Kota Surakarta ini terwarnai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Jadi jangan sampai diwarnai oleh kelompok kiri maupun kelompok kanan. Mari kita bangkit Bapak Ibu sekalian. Nanti Kiai Marzuki akan menjelaskan semuanya tentang peta Indonesia. Kalau peta Solo kan insya Allah sudah paham sekali. Kalau kita lengah, kalau kita diam, kelompok kiri maupun kelompok kanan ini politiknya adalah timbul tenggelam. Ketika pemerintah TNI Polri bersama Nahdlatul Ulama kuat, ini mereka akan tenggelam dengan sendirinya. Tetapi ketika pemerintah TNI Polri bersama Nahdlatul Ulama ini tidak kuat, mereka akan timbul dan mempunyai ruang untuk berkembang. Untuk itu, mari munculkan fikrah Nahdliyah. Fikrah saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Harus diiringi dengan wirah Nahdliyah. Fikrah dan wirah Nahdliyah saja juga tidak cukup. Harus diiringi dengan harokah Nahdliyah. Kami sebelum berbicara, insya Allah kami sudah memberikan contoh apa yang harus kita lakukan agar masyarakat Kota Surakarta ini mempunyai militansi terhadap Nahdlatul Ulama. Kalau kita mempunyai atau mengupayakan kemanfaatan untuk umat atau warga Kota Surakarta, insya Allah warga Kota Surakarta besok akan mempunyai militansi yang kuat terhadap organisasi kita. Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah masuk tahapan politik. Dan tentunya kita harus dewasa dalam bersikap. Perbedaan biasa, tetapi perpecahan jangan. Kita harus betul-betul jeli mana yang berkontribusi jelas terhadap jamiah Nahdlatul Ulama. Itu yang harus kita pilih, bukan pragmatis semata. Bapak Ibu sekalian, mungkin dikasih uang 500.000 itu kelihatannya besar kalau kita pegang hari itu. Tetapi kalau kita bagi selama 5 tahun perharinya, kita hanya dapat berapa. Tetapi ketika kontribusinya terhadap jamiah atau organisasi, ini akan membawa manfaat juga maslahat bagi umat maupun warga Kota Surakarta. Untuk itu rujukannya di level ranting juga nanti level anak ranting, ini juga ketua anak ranting, di level ranting nanti ketua ranting, MBC juga ketua MBC, dan Roy Surya di cabang nanti juga kami yang akan memahamkan tentang hal itu. Kita sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. NU Solo harus satu barisan. Biar kita mempunyai bargaining power yang kuat, itu akan menentukan bargaining position yang kuat di Kota Surakarta. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu berkoordinasi, terutama di tahun-tahun politik ini. Dan sampai umat justru tercerai-berai. Alhamdulillah kemarin kita juga menjalin ukhuwah Islamiyah kepada 3 organ yang lain, organ Islam yang lain, yaitu Muhammadiyah,
MTA, juga LDII. Kami betul-betul akan melaksanakan atau menjunjung tinggi dan mengimplementasikan ukhuwah Islamiyah Dhahiran wa Batinan. Tidak bisa kita hanya di kulitnya saja, karena kalau di kulitnya saja ini akan rawan untuk dipecah belah. Selanjutnya dengan agama-agama yang lain, dengan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah, ini yang terus saya muter, baik dengan mesin Nahdlatul Ulama maupun dengan mesin Forum Kerukunan Umat Beragama. Continue improvement, artinya perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk kemajuan. Ini yang harus terus kita lakukan. Kita harus progresif, kita harus transparan dalam mengelola anggaran, akuntabel. Lah ini yang harus kita lakukan. Organisasi Nahdlatul Ulama sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita sudah dipandang dengan dua belah mata penuh. Dulu kaum Sarungan. Terima kasih Bapak Surya, Kadin, jajaran Tanfidia, Sekretaris, Bendahara, para wakil, para banung dan muslimat ini. Lalu saya kurang siji mas, lamian. Saya mas kurang siji. mohon Bapak simbolis ADART mendampingi Bapak Ketua BCNU. Ya sini Pak, 1, 2, 3. Sini 1, 2. Lihat sini 1, 2, 3. Kiai saya di Utara. Saya pernah membaca buku-buku dari orang-orang yang menentang NU yang tidak sependapat dengan Ahlussunnah wal Jamaah Al-Wahdiyah. Itu biasanya mereka justru menggunakan kitab-kitabnya Imam Ghazali atau menuntut kitab-kitabnya Imam Asy'ari, tapi Imam Asy'ari waktu muda. Ternyata setelah diteliti itu ternyata Imam Asy'ari waktu muda, waktu masih Mu'tazilah, atau setelah diteliti ternyata Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali waktu muda. Nah ini kalau kita tidak meneliti, kita ikuti dawuhnya Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Dawuhnya Umar bin Khattab pas jahiliyah nggak usah diikuti dan nggak usah dibetul-betulkan. Jahiliyah ya jahiliyah sudah. Nanti ke depan ada orang men-TikTok jauh-jauhnya Hanan Ataki sebelum dibayar Mansuri.